aja kan gitu. Kita akan membahas kisah-kisah yang patut dan layak untuk diperbincangkan. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam ada aja. Bagus bibirnya udah keriting. Bagus, bener. Kalau perempuan Gue stres, ngeri pas lagi Feni Rose pada saat lagi kayak gitu, gue takut nggak balik. hei, coy. Secara tajam. Balikin duit Aduh, gue. bagus jadi nggak perlu. Tapi akhirnya justru awal itu dari siapa sih? Dari Feni Rose dulu atau gimana sih? Atau memang karena produsernya yang minta? Enggak, sebetulnya itu karena aku di awal, aku tanya konsepnya apa sih sebetulnya. Terus ya mereka bilang kayak news lah gitu. Jadi itu sebetulnya aku menginterpretasi acaranya, dari skripnya, dari set studionya, dari beritanya. Jadi waktu itu aku tuh ngebayangin itu adalah seperti berita kriminal gitu. Oh. Bisa selebriti, karena berita pertama waktu itu kalau nggak salah tentang ada satu selebriti yang ditipu sama pacarnya, uangnya dibawa kabur. Jadi kan sebenarnya berita kriminal. Jadi bahwa ini begitu. Nah masalahnya adalah kameranya tuh deket banget nih. Kalau ini kan kamera jauh ya, itu kamera deket tuh di situ doang. Jadi gimana bibir aku tidak sangat fokus ya kan pada saat itu. Sementara kalau ngomong kan karena gue tuh dulu punya obsesi jadi news anchor kan, artikulasi, intonasi gitu kan harus jelas. Harus jelas dan tepat Dan gitu ya. kameranya deket, jadi bibirnya begitu ya kan, jadi jelas. Dan itu dihafal. Dihafal. Tapi ibaratnya justru acara itu jadi terkenal gara-gara Feni Rose. Oh gitu ya? Kan? Karena memang awal. Iya, karena boomingnya. Karena kan awalnya kita itu dulu apa namanya ngelihat hostnya dulu kan. Iya, Gara-gara tuh betul. orang pada melesetin Iya. gitu ya. Iya, pertama orang lihat gini, ih jijik banget sih, gitu Enggak, kayaknya. enggak. Menjadi layak dan patut untuk diperbincangkan. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam silet ya, Cak. Oke, nah tapi kalau untuk Isyana sendiri nih ya sebagai seorang pembawa berita, bahkan harus bisa menguasai beberapa bahasa. Dan Isyana sendiri bisa menguasai berapa bahasa? Berapa ya? Perancis bisa katanya. Bisa. Coba, Udah Perancis. lupa sih sebenarnya. Oh nggak apa-apa ya. Kalau kamu- Medi Borgolo berbeda. Bahasa apa? Apa itu? Ini Lu bahasa itu gue bahasa itu. Depok. Depok ya? Coba Apa Isyana, ya, ngomong Perancis. apa ya? Apa aja Apa ya? terserah. Apa ya? Kabar. Maksudnya Kabar. lu ngomong apa aja yang penting ada Perancisnya, lu bohong aja gue nggak bakal tahu. Apa nggak boleh? Acara ini ditonton. Iya maksudnya kan. Sampai ke mancanegara. Iya, tapi Mancanegara maksud ya? gue Ke Perancis apa juga? aja yang ngomong. Perancis Perancis juga. juga. Coba Isyana. Apa ya? Bonjour, je m'appelle Ishana. Maintenant, je suis présentatrice dans une télévision indonésienne. Sebong. Saya ucapkan. Cebong kata dia kata-kata. Cebong. Feni Ini Rose, juga bisa kayaknya cebong, nih, Mbak. cebong. Cebong yang ngomong. Cebong ya? Cebongan. 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 Main di kolam. Oh gitu ya. Oke, tapi paling berkesan tadi ada satu pertanyaan Bopak yang belum dijawab pada saat commercial break. Paling berkesan ketika wawancara dengan siapa? Banyak sih sebenarnya ya. Soalnya kan lama juga. Iya. Jadi ya macam-macam wawancara siapa ya? Presiden. Presiden George Bush waktu itu pernah. Boy. Tapi bukan wawancara ini ya, bukan wawancara interview. Waktu pas lagi datang ke Istana Bogor, kan datang kan, dia datang kunjungan. Saya liputan, dikasih kesempatan buat pers untuk tanya kan, pas lagi press conference. 2 perempuan Indonesia sama 2 lagi untuk media asing yang ikut sama George Bush-nya waktu itu. Saya salah satu diantaranya untuknya waktu itu. Wow, Banyak banget sih. Banyak ya? Banyak. Tapi yang paling berkesan pasti ada satu dong. Banyak. Yang paling susah diwawancara. Hillary Oh, Clinton. Hillary Clinton. Hillary Clinton waktu itu wawancaranya di sama Luna waktu itu sama di Dahsyat sih waktu itu Iya. ya. Jadi berdua kan. Kalau misalnya Hillary-nya ditanya musik-musik juga kayaknya nggak pas ya. Tapi sementara itu si kedutaan Amerika juga kayaknya pingin supaya orang banyak yang nonton nih. Kalau misalnya di news aja mungkin nggak terlalu menarik perhatian banyak orang ya. Iya. Nah jadi akhirnya dibawalah saya untuk tanya yang bagian serius-serius, yang ringan-ringannya Luna yang tanya. Tapi di acara musik gitu. Di acara musik. Oke baik, dan sekarang kita akan mencoba mengajak mereka untuk bermain tebak wajah tokoh. Ay. berani nggak lo? Oke. Aduh, duh. Ya gue nebak toko aja deh, kalau toko gue tahu. Apa nih segmennya Kuy? Ini segmennya apa Kuy? Tebak toko. Tebak wajah tokoh apa Kuy? Itu aja, berani nggak lo? Berani nggak lo? Berani nggak lo gitu? Bukan, Itu- beda lagi. Udah, Oh, ini beda biarin lagi, ngomong, beda. Enggak, yuk. Tadi dijanjiin nggak dikerjain soalnya. Nggak dikerjain. Oke,
Oke. Ya. Ya lu spontanitas dong. Bikin malu Kita aja. masuk ke tebak wajah toko. Seperti yang dikatakan Mbak Feni tadi. Mereka tuh suka ngalatihan bumper. Jadi kalau dikasih tahu yang spontanitas mah, Tapi itu Oke. bagus ke bumper ya? bukan salah gue ya, salah kreatif loh. Dia itemnya baru-baru terus loh Kikui. Kreatif namanya kreatif ya item Iya, baru. Isyana terlebih dahulu. Beban berat, beban berat. Coba perhatikan toko yang pertama. Selamat deh. Ini Bill Clinton. Bill Clinton. Toko yang kedua. Nah, lo Ali Sadikin. Siapa? Ali Sadikin. Ali Sadikin. Makin berat. Toko yang ketiga. Ini Bung Hatta. Bung Hatta. Asik ya. Ini benar-benar susah-susah dikasih ke gue semua nih. Toko berikutnya. Sri Mulyani. Sri Mulyani. Toko berikutnya, ngadep depan aja, Isyana. Nah. Tunggu, Gayus Tumbun. Gayus. Bukan Gayus Tumbun, sorry. Gayus. Gayus Tumbun mah PDIP ya. Ini yang nonton tenis ya, nonton tenis yang nonton pakai tenis rambut waktu itu pakai palsu. rambut palsu, kasus korupsi, pajak. Ya. Sip, untuk masih Kasus ingat dikit lah korupsi ya. pajak. Pajak. Oke. Dan udah selesai semua? Bisa dijawab semuanya. Nilainya berapa nilainya? Aduh, jangan artis ya, gue nggak ada yang kenal. Penokohannya agak sulit dong, wuih. Hei, lu artis nggak ada yang kenal, lu pembawa acara infotainment. Nah. Lu apaan? Lu pembawa acara animal lu. Kan gue cuma ngapalin skripnya, mukanya nggak Feni. gue apalin. Feni Rose. Ya. Yuk. Ketika fotonya kita keluarkan, Oh, sebutin gosipnya. gosipnya. Ih, ya Allah, aku tuh nggak pernah ngegosip. Ya Allah, itu kan dosa. Gibah, Mbak Feni gibah. Gak pernah gosip. Bertahun-tahun mulut lu sampai melintir. Itu kan hanya ngomongin Foto orang. yang pertama, Feni Rose. Gosipnya Angel Elga ini, ini saya ingat banget deh gosipnya waktu itu. Pernah di apartemennya didatangi oleh seorang tokoh dangdut. Jadi itu ribut semua infotainment menunggu di depan pintunya. Oke. Itu waktu dia pertama kali muncul di dunia entertainment. Tapi sekarang kan udah jadi berhijab ya. Udah jauh lebih baik lagi ya. Oke, ibu udah rem-rem ya ngomongnya, kelihatan banget kok. Foto yang berikutnya. Nah, ini juga nih. Oh ini si Nikita Mirzani nih. Oh kalau dia sih beritanya kebanyakan tentang berantem ya. Berantem. Nah Masih ya kalau tajam. sekarang sih sudah menikah, tapi juga ya sedang ada Iya, proses juga awas ya. gitu. Masih tajam. Foto yang ketiga. Ketiga. Nah ini saya ingat banget pertama kali muncul namanya Wulan Sari ya. Iya. Terus habis gitu dia duet sama Maya, Iya. 200. Kemudian ribut. Pernah sempat ada satu kejadian yang kemudian menjadi expose berat ketika ketika Ahmad Dhani mau dipanggil, Iya. ya mau dipanggil ke panggung nih, mereka lagi manggung, tiba-tiba Mulan nyeletuk gini, iya ini suami kita bersama. Itu aku ingat sekali. Oh iya. Masih tajam. Asal ingat gosipnya kan ya, ingat. Iya. Oke baik, ada lagi foto berikutnya? Ada. Foto berikutnya. Alay gila. Lu songong sama gue, siapa tadi yang masukin foto gue? Foto ini apa yang kamu tahu? Ah, elah. Aku tuh kalau lihat Ayu Ting Ting, sebenarnya aku tidak terlalu memperhatikan Ayu Ting Ting. Aku terpukau dengan bapaknya. Hei, ngapain lu di studio adem begini pakai kacamata? Ngapain lu? Ih, kenceng banget tuh kalau kuping gue. Dia makan Terus, Al lanjutin lagi terus. Ya udah begitu aja intinya. Tapi merasa terganggu nggak kalau ada pembawa acara infotainment kalau lagi ngatain atau apa gitu? Ya ada, cuman ya cuek aja. Waktu itu sebelum pembawa acaranya apa sama beritanya? Ya sama itu. Kalau saya suka lebih kebanyakan sebel sama beritanya. Oh. Kadang beritanya yang udah nggak perlu diberitain, tapi harus ditayangin lagi. Kayak muka yang nggak penting harus dipentingin lagi, ditayangin lagi.
kayak dia cakep aja kan gitu. Jadi nggak Bu Ayu, perlu. maaf Bu Ayu ini lagi ngomongin siapa sih? Tidak, tolong Adegan yang mana sih Bu Ayu? Adegan yang mana yang naik mobil berdua itu? Ibu tahu aja. Ibu hafal ibu. Naik mobil berdua, diem-diem, ser. Di Bali jalan-jalan. Bukan lagi. Terus sekarang nanya-nanya gue sama anak gue, apa kabar? Sabar Bu Ayu. Iya. Maksud saya udah ke laut aja lah. Tuh yang kayak gitu-gitu. Ibu boleh duduk ntar. Ya Saya sabar duduk di Bu. dekat kendang aja. Tapi ya memang kalau kita ngomongin tentang bintang tamu kita yang pasti setiap pekerjaan itu pasti punya resiko. Punya resiko. Baik itu dari segi penyiar ataupun membawa berita hiburan gitu ya, dan memang semua punya resiko. Tergantung kita bisa menyingkapi, dan yang pasti kita tidak boleh ketika menjadi pembawa acara kita tidak boleh menghakimi ya, karena belum tentu kebenarannya yang seperti kita lihat ya. Oke baik, penjaga kasih. Bapak, jangan. Ayo yang ngasih. Kalau yang ngasih orang cakep, bunganya pasti wangi. Maksudnya gimana? Ini langsung. Terima kasih. Wangi sekali. Terima kasih juga untuk kedua bintang tamu saya. Terima kasih, Ruben. Selamat menjalankan ibadah Terima puasa. kasih. Dan juga untuk Bapak. pemirsa, selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankannya. Besok kita kembali lagi hadir di jam 2:30. Sampai ketemu lagi hanya di Ada Aja.